Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem international freight management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia.
bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini di Postpreneur kita ke-85. Nah, ini seperti biasa sudah hadir bersama kita Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia. Pagi Pak Jon. Pagi Pak Riki. Suara Pak Riki masih putus-putus. Hari ini masih putus-putus ya, nih. Internetnya ini masih jelek nih. Silakan Pak Jon, dibuka sekalian sambutan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Samsul Widodo, staf ahli di Kementerian Desa yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan saya hormati juga Mbak Ella Rizky, CEO PT Nilam Lestari International di Magelang. Luar biasa, orang-orang hebat sudah hadir di tengah-tengah kita di webinar Postpreneur ke-85 ini. Rekan-rekan sekalian, webinar ini sudah ke-85. Bagi yang baru join, kita sudah hampir 2 tahun untuk mengadakan kegiatan webinar ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi bisnis para pelaku usaha, juga untuk memberikan akses informasi kepada narasumber yang berkompeten. Silakan teman-teman bisa menghubungi kembali narasumber untuk mendalami ilmu-ilmu atau informasi yang diberikan. Nah, PT Pos Indonesia juga pada sesi nanti akhir juga menawari pola kerjasama keagenan kemitraan yang akan disampaikan oleh Pak Riki, karena Pos Indonesia punya layanan kemitraan namanya, layanan keagenan. Para pelaku usaha bisa membuka layanan agen pos. Nah, itu akan mendapatkan imbal jasa. Nanti Pak Riki akan menyampaikan apa syarat-syaratnya, apa sih keunggulannya dan sebagainya. Nah, PT Pos Indonesia juga punya 2 platform digital, Pos Aja dan Postpay. Ini bisa di-download di Play Store, Pos Aja dan Postpay. Kalau Postpay itu layanan keuangan kita, bisa untuk kirim uang, bisa kirim wesel, bisa untuk bayar-bayar listrik, token, beli pulsa, kuota, dan sebagainya. Beli asuransi, dan ada semua situ. Bahkan ada juga beli emas di aplikasi Postpay. Kalau aplikasi Pos Aja, itu aplikasi untuk layanan kurir. Kita untuk bisa melakukan permintaan pick up dari rumah, dan pegawai pos akan datang untuk melakukan pick up kiriman tersebut, kemudian bisa tracking kiriman, bisa untuk lihat tarif ya. Nah, tema hari ini dari Desa Asosiasi Ekspor, ini Mbak Ella ini kita hadirkan untuk saling berbagi bagi kita semua terkait dengan idenya, gagasannya mengembangkan desa, kemudian beliau juga bisa membangun komunitas dan tim dari desa di sana dan bisa ekspor nih. Luar biasa, saya melihat YouTube-nya, saya tertarik sekali. Dan saya kontak beliau dan ternyata diterima oleh adminnya dan terjadilah saat ini Mbak Ella bisa hadir di webinar ini. Nah, di tengah kita juga hadir nih Kepala Kantor Pos Magelang, Mas Hamid hadir di sini. Nanti Mas Hamid juga sama tim ya, sama UMKM di Magelang juga hadir. Sepertinya banyak banget kayaknya dari Mas Hamid tadi menyampaikan bahwa akan menghadirkan juga para pelaku usaha di sana. Bawa banyak supporter ya. Bawa supporter karena ada yang hebat di sini. Jadi Kang Hamid kita hadirkan ya. Jadi
Oke, Pak Diki bisa di-co-hostkan Kak Hamid juga. Hamid Wahidin namanya. Oke, rekan-rekan kita simak sesi ini. Ini bagian dari cara kita untuk membangun bangsa Indonesia dan mengisi hal yang positif. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak siapa Pak Jon? Pak Hamid Wahidin. Adanya Anif Jepara. Hamid Wahidin. Hamid. Hamid Wahidin. Oke. Oke. Iya, salam kenal Pak Hamid. Bentar Pak, kita jadikan co-host supaya bisa ngobrol. Oke. Oke, salam kenal Pak Hamid. Sudah bisa di... Siap, siap, Pak. Tadi masih di mute. Iya, Baik, siap. Salam baik Pak. Oke, salam kenal Pak Joni, makasih. Bu Ella juga salam kenal. Tadi saya juga sebetulnya tidak ada juga, coba karena Pak Joni Daulat ya. Artinya ada kepentingan kami juga. Nanti insya Allah nanti untuk programnya Mbak Ella ya. Saya juga tidak tahu nanti Magelangnya di mana, apa di Mungkit, Muntilan atau di mana. Mungkin saya perlu nanti eh, silaturahmi juga. Mungkin gitu Pak Riki dari saya. Oke, Terima kasih. luar biasa ini. Ada support juga dari PT Pos Magelang untuk Pospendo kita hari ini Pak Jon. Karena narsumnya dari Magelang, jadi harus hadir nih Pak Hamid. Oke. Siap, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah lama kita nggak melihat mukanya Pak Samsul nih. Pak Samsul gimana kabarnya nih? Kabar baik, Pak Riki. Pak Samsul, mungkin ada sedikit sambutan Pak buat Pospendo kita ke 85 hari ini. Pak. Silakan. Ya, eh, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Malam. forum ini forum ke-85 minggu. Jadi bukan 85 kali ya, 85 minggu gitu kan. Jadi lumayan panjang dan terus terang Pak Joni, Pak Riki ini orang-orang yang gigih, orang-orang yang ulet gitu ya, persisten gitu kan. Jadi kalau misalnya kena hujan nggak gampang basah gitu ya. Jadi eh, terus terang saya juga merasa terima kasih eh, semaksimal mungkin gitu ya. Kadang saya nggak hadir gitu kan, eh, tapi saat ini saya bisa hadir dan terima kasih juga Mbak Ella, kita ketemu lagi via online. Saya ada beberapa isu sebenarnya yang saya mau sampaikan sedikit gitu, beberapa slide, Siap. yaitu mengenai industrialisasi pedesaan. Jadi ini saya sampaikan, sebentar saya share screen. Oke, ini kalau bayangin setiap minggu saya harus menyampaikan sesuatu yang baru. Jadi Pak Makasih. Joni sama Pak Riki ini eh, memberi tugas saya berat. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pemerintah nih sudah mewajibkan BUMN, jadi BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, semuanya termasuk APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah provinsi, kabupaten kota, harus belanja ke UMKM minimal 40%. Jadi itu sudah ada, Pak. Walaupun di BUMN ada platformnya yang berbeda, Padi UMKM, tapi ini aturannya. Dan itu sesuai dengan peraturan Presiden di tahun 2021. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira teman-teman UMKM bisa menyediakan barang yang bisa dibutuhkan oleh kementerian, oleh BUMN, bahkan oleh PT Pos sendiri gitu kan. Nah, ini PR-nya di situ. Nah, cuma ini yang saya kritisi. Saat ini yang sudah terdata di LKPP, LKPP itu adalah lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk BUMN. Saat ini yang terdata itu baru 176 produk. Jadi kalau orang-orang di warung itu disebutnya 176.644 SKU, jadi produk. Tetapi penyedianya adalah 728.000 lebih. Jadi artinya ada barangnya yang sama,
dijual oleh banyak vendor, gitu kan? Banyak pedagang. Nah, kalau dibandingkan dengan India, India itu sudah mendata 5.200.000 produk yang onboarding. Yang menarik, penyedianya itu hanya 2,5 juta. Jadi satu orang itu menyediakan barang 2 rata-rata. Dan itu berbeda dengan orang yang lain. Kita di marketplace itu yang namanya keripik pisang itu ya yang jual bisa dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, ini isunya. Amerika lebih lagi karena mereka sudah lebih dari 11 juta. Jadi artinya, nah saya akhirnya dalamin, jangan-jangan ini isunya adalah di industrialisasi pedesaan. Industrialisasi pedesaan itu misalnya kalau Pak Joni beli alpukat, itu dapatnya ya alpukat segar, gelondongan, atau jus alpukat. Iya. Tetapi belum pernah mendapatkan, alpukat ini kalau jadi saus keripik, kira-kira kayak apa ya, kayak gitu. Ya, Mas. Itu isunya. Nah, ini contohnya, ini contoh yang terdata di LKPP. Jadi produk-produknya kayak begini gitu kan. Jadi bayangin ya, keripik pisang di LKPP itu ada yang disilnya ini kayak begini, keripik usus, dan sebagainya. Jadi situasinya seperti itu. Nah, ini yang saya tadi cerita. Bagaimana alpukat menjadi tepung alpukat, menjadi slice frozen avocado, jadi alpukat yang sudah dibekukan, menjadi frozen avocado guacamole ini adalah saus dari alpukat. Ini makanannya orang Meksiko, yang biasanya Pak Joni, Pak Riki makan nachos di restoran Meksiko, sausnya ini alpukat. Nah, kita nggak menemukan yang seperti ini coba, gitu kan? Kalau Pak Joni di PT Pos, gitu kan? Terus rapat, tapi sajiannya avocado taco kayak begini itu untuk snacknya kan menarik gitu kan. Kita itu snacknya ya begitu-begitu terus gitu ya. Jadi saya rapat dari tahun 92 saya pertama kali kerja, sampai sekarang rapat, itu ketemunya lemper. Ya boleh, saya tidak mengatakan lemper jelek, tetapi kenapa tidak berkembang ini? Itu tadi, jangan-jangan isunya di industrialisasi pedesaan. Turunan produk-produk itu belum digarap serius. Jadi coba kalau misalnya rapat itu suganya avocado bars gini ya Pak Hamid, itu kan menarik gitu ya. Gitu kan. Atau avocado cheesecake untuk ulang tahun. Ulang tahun saya dari kecil sampai sekarang ya kuenya begitu. Jadi ini isunya. Berikutnya misalnya kenari. Kenari ini udah cukup lumayan, Pak, karena saya bertahun-tahun saya mengikuti perkembangan ini. Jadi tepung kenari, jadi selai kacang kenari, jadi roasted, jadi kenari panggang gitu ya. Nah, ini hasil-hasil dari kenari itu. Ada bolu kenari, cracker kenari, selai kacang kenari, kenari salut. Ini kacang kenari tapi dibalut oleh gula dan rasa kan gitu. Plant-based gelato. Jadi gelato yang sebenarnya tidak menggunakan lemak hewani, tapi menggunakan lemak dari kenari. Karena kadar lemaknya tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang saya bayangkan gitu kan, hilirisasi produk pisang. Jadi macam-macam kayak begini. Nanti tinggal tampilannya dibenerin. Kalau misalnya keripik pisang kayak begini, ini kan juga nggak menarik gitu kan. Gitu kan. Jadi ini mesti tampilannya. Ini yang saya bayangin. Nah, ini yang cukup advance, ini adalah sagu sebenarnya. Tapi teman-teman kalau pengen makan papeda gitu ya, pengganti nasi gitu kan. Buat saya yang dulu kos-kosan itu makan papeda ini menarik Pak, karena kenyangnya lama gitu ya. Jadi kalau orang ngirit itu kalau kenyangnya lama itu kan eh, kalah nasi. Jadi dibuat mangkok kayak begini, cup kayak gini, sudah ada mie sagu gitu ya. Sudah ini yang hitam-hitam boba ini adalah dari sagu dan sebagainya, udah mie ayam sagu, cilok, cimol dan sebagainya. Ini yang harapannya bisa onboarding. Sehingga nanti kalau rapat di kantor pemerintah itu ya minumnya boba tapi produk kita gitu loh. Gitu kan. Jadi itu seperti itu. Nah, yang saya soroti yang menurut saya menjadi contoh yang cukup berhasil itu Aceh. Yaitu dia itu bisa melakukan hilirisasi komoditas itu dengan baik. Dia menanam nilam
dia punya nilam center di Universitas Syah Kuala, dan dia mampu menghasilkan parfum. Jadi tidak dijual dalam bentuk minyak atsiri, jadi minyak disuling dari nilam, tapi sudah dalam bentuk parfum. Teman-teman bisa cari secara online. Ini contoh-contohnya, gitu kan. Nah, bahkan sebenarnya ini William Wongso mau mengangkat kembali brand yang namanya nasi bungkus. Jadi Pak Riki, Pak Joni kalau rapat nanti di kantor, jangan nasi box. Nasi box yang sebenarnya nasi di dalamnya bukan nasi box, tetapi nasi di dalamnya bulat, bukan kotak, Pak. Gitu kan. Nah, dia mengangkat, dan ini di Melbourne dan di Sydney, dia mengangkat nasi bungkus supaya mengalahkan yang namanya Vietnam itu kan punya yang namanya banh mi. Kita sendiri di Jakarta bisa, oke, kita makan mana apa? Makan banh mi. Itu sandwich versi Vietnam. Kita tidak punya. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi Pak Hamid kalau rapat di PT Pos Magelang, kita rapat dengan nasi bungkus tetapi dikemas dengan baik gitu ya. Jadi ini foto-fotonya, teman-teman bisa follow IG. Follow IG-nya Garam Merica Melbourne, Garam Merica Sydney. Ini contoh-contohnya di Sydney. Jadi ini untuk mengangkat brand. Jadi kalau enggak kita kehilangan dengan sesuatu yang berbeda. Nah ini contoh, jadi silakan saja gitu ya. Saya nggak tahu Mbak Ella itu termasuk penggemar gitu kan Korea atau tidak, tetapi bagaimana produk-produk seperti ini dihasilkan dari lokal gitu ya, halal dengan rasa lokal dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh. Jadi saya kembalikan ke Pak Joni, Pak Riki. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan. Tadinya ngantuk-ngantuk, jadi saya melek, saya mesti ngomong. Jadi terima kasih banyak. Selamat berwebinar. Semoga walaupun kita kerja di desa gitu ya, tinggal di desa, mendapat uang dari desa, tapi produknya bisa mendunia. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ini Samsul. insight dari Pak Samsul yang selalu dinantikan yang luar biasa, Pak John. Benar sekali, karena ada ilmu Nah, baru nih. Ternyata produk gitu. pokat tadi, kita ke desa hanya buah pokat sama jus pokat. Tapi kalau di luar negeri ada coklat pokat, ada keripik pokat dan sebagainya. Wah, ini memang perlu kompetensi untuk melakukan diversifikasi produk dan banyak lagi yang lainnya. Oh, ini tagline-nya Pak Samsul tadi. Orang desa, tinggal di desa, rezekinya rezeki kota, produknya mendunia. Nah, iya. Luar biasa. Oke, makasih banyak Pak Samsul. Oke, kita ke Mbak Ella nih. Mbak Ella, salam kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam. Pak Joni. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi yang luar biasa ini Pak John nih. Betul. Produknya gula semut. Ini apa ini Mbak Ella? Nanti diterangkan. Oh ya, Rayap loh, gula semut, gula rayap, gula tawon, ini nggak ada. Tapi gula semut. Izin Iya. Mbak Ella, Magelangnya di mana ya Mbak Ella? Magelangnya saya di Candi Mulyo, Oh, Dusun Candi Dusun Mulyo. Senen. Oke, Iya. oke. Pakis, Gerabak dan sebagainya. Oke, nanti saya datangi Mbak Ella. Ya, Siap, guys. Pak. Siap, nanti nggih. Turun Mbak Ella. Nah, nanti produknya harus dikirim lewat pos ya Pak Amit ya. Oh, siap, siap. Nanti kami Wah, sesuai dengan informasi Pak Joni, nanti Mbak Ella butuh pick up pun jam berapapun kami siap. Sampai tutupan malam jam wah, 10 malam kami siap. Iya, siap. Terima kasih, oke, Bapak. Siap, siap. luar biasa. Oke, Mbak Ella, tanpa membuang waktu, mungkin kami juga penasaran nih gimana cara pengembangan bisnisnya Mbak Ella nih. Bisa sharing ke kami nih, ke teman-teman peserta post-planner kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Tapi sedikit informasi bahwa teman-teman peserta ini masih kami mute, Mbak Ella, supaya nantinya tidak muncul suara-suara sumbang ketika presentasi. Nanti kalau Mbak Ella mau apa interaksi mungkin lewat chat. Silakan ya Mbak Ella. Oh ya, baik. Sebelumnya saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Riki, Bapak Joni yang sudah menghubungi saya dari Pos Indonesia, Bapak Samsul Widodo yang Masya Allah inspiratif sekali, melanglang buana. Saya mengikuti Instagram beliau dan banyak banget insight karena nggak hanya share jalan-jalan aja, tapi juga share insight gitu. Yes. Jadi semangat gitu kalau Pak Samsul Widodo lagi share pasti saya baca walaupun bacaannya banyak tapi saya pasti baca kalau saya lihat gitu Pak. Oke, yang saya hormati juga Bapak Hamid Wahidin, Ketua Pos Magelang. Semoga nanti kita bisa bersilaturahim ya Pak, Amin, karena amin. lumayan sudah menjamah online. Kita Siap. agak kewalahan karena di sini juga susah juga jauh dari agen-agen paket gitu. Kami di desa dan sangat pelosok. Ini saja saya pakai WiFi Pak. Kalau tidak pakai WiFi, tidak ada sinyal dari provider apapun. Mungkin Pak Samsul Widodo yang pernah ke tempat saya merasakan bagaimana susahnya sinyal, susahnya jalannya karena masuk-masuk. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya perkenalkan nama saya Ella Rizky Farihatul Maftuhah. Saya CEO dari PT Nira Lestari Internasional. Kenapa internasional? Karena alhamdulillah pada tahun 2023 ini kami berhasil membuka cabang di Malaysia. Jadi cabang di Malaysia itu kita jual pakai brandnya Magelang. Jadi tidak repacking, kita jual pakai cabang dengan brand lokal Magelang. Saya eksportir gula kelapa organik khususnya, kemudian didapuk menjadi yang ambasador Kementerian Pertanian tahun 2023. Kalau suami saya, Mas Raindra Syahdan itu yang ambasador tahun 2022. Jadi satu-satunya pasangan yang ambasador Kementerian Pertanian RI gitu. Saya sudah lulus kuliah tahun 2020, magisternya, kemudian sekarang baru semester 3, S3 di Kimia UGM. Mohon doanya biar cepat lulus. Amin. Saya juga founder Sekolah UMKM Profesional. Ini saya pengen sharing gitu, kalau ada tips-tips UMKM yang saya jalani, khususnya saya share di Sekolah UMKM Profesional ini. Kalau produk saya itu pada dasarnya adalah produk pertanian, produk perkebunan, yang dimana kita itu mengolah ya, yang tadinya itu gula kelapa, gula merah yang banyak di pasar tradisional. Pada saat itu mungkin harga sangat anjlok ya, karena 1 kilonya itu bisa 7.000, 13.000, 7.000 sampai 13.000 lah. Itu sangat kurang untuk mensejahterakan petani. Dari bisnis itu aja tidak bisa menghasilkan CSR mungkin yang bisa kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk pendidikan, beasiswa, dan kesehatan, itu kayaknya masih jauh kalau dijual masih secara tradisional ini. Nah, oleh karena itu kami membentuk kelompok wanita tani. Sebenarnya saat itu yang membentuk ibu saya sih, ada kelompok wanita tani gitu. Nah, namanya Nira Lestari. Di YouTube juga ada Ibu Yunistianing sih, diwawancara kemarin sama Pecah Telur kalau lebih dalam ke sana. Kemudian membentuk kelompok wanita tani dan mulai menjual ini gula semut. Gula semut itu bentuk serbuk dari gula merah. Nah, kemudian tapi masih ini ya, packagingnya, brandingnya belum maksimal, masih pakai stiker tempel seperti ini. Nah, kemudian saya kok tertarik untuk membantu ibu-ibu ini, mereka bisa produksi. Nah, kemudian biasa ya kalau UMKM itu bisa produksi tapi susah dalam pemasaran. Nah, saya kok jadi tertarik untuk membantu ibu-ibu di desa saya untuk memajukan bisnis kelapa ini. Dan waktu itu saya pernah tahun 2016 itu saya masih kerja di pabrik, masih jadi karyawan gitu. Kemudian tahun 2017 saya memutuskan untuk balik ke desa, kemudian mulai berbisnis di bidang gula semut ini gitu. Sambil berbisnis saya juga sambil S2 waktu itu. Kemudian riset tahun 2020 saya mengembangkan
produk ya, produk turunan madu yang terbuat dari bunga kelapa. Pada tahun 2020 awal itu kan saya ke Thailand. Nah, di sana itu ada ada madu multiflora yang nggak dari lebah, karena di sana kan banyak vegetarian, aliran tertentu, agama tertentu itu kan tidak boleh terlalu mengekspos hewan. Nah, kemudian kok pas balik ke Indonesia dari Thailand itu ada permintaan buyer untuk membuat madu bunga kelapa, untuk membuat madu gitu ya. Akhirnya saya berpikir, bisa nggak nih dari bunga kelapa? Akhirnya kami riset-riset, oh ternyata bisa. Nah sekarang alhamdulillah ya sudah booming. Kemarin pas launching di Pecah Telur juga, kita kerja sama-sama Pecah Telur, kita juga ini lumayan booming. Yang tadinya apa sih madu kok bisa nggak dari lebah? Bisa, lebahnya itu kita pakai alat gitu ya. Nah itu karena mengurangi itu ya dari eksploitasi lebah, kan kepercayaan tertentu seperti itu. Nah ternyata kalau dari yang tadinya tradisional hanya gula saja, hanya gula cetak, itu kalau dijadikan gula semut itu bisa meningkatkan nilai ekonomi di desa kami itu 1,4 juta per hari. Bahkan pada hari ini itu sampai 2,5 juta. Jadi kami di koperasi itu kan membeli produk-produk petani. Nah, itu perputarannya itu bisa sampai 2,5 juta satu hari. Kemudian kalau ketika dibikin madu bunga kelapa ini sampai 6,4 juta per harinya. Jadi ini added value ini yang sangat menambah ya, menambah nilai, kemudian menambah kualitas dari barangnya juga, kemudian menambah nilai jual juga. Selain kita menghadirkan kesejahteraan untuk petani, kita juga menghadirkan sesuatu yang lebih sehat kepada konsumen. Jadi kalau bisnis gitu bisa dua-duanya itu merupakan anugerah gitu ya. Yang satu juga membawa kesejahteraan bagi kita, banyak yang beli, yang satunya juga kita provide, menyediakan barang-barang yang berkualitas agar kesehatannya terjaga, seperti itu. Nah, ini kalau pengolahan limbah tempurung kelapa. Pengolahan limbah tempurung kelapa ini tadinya banyak sekali limbah di desa kami. Tempurung ya hanya dibiarkan membusuk, paling-paling ya dibakar gitu. Tapi kita olah menjadi asap cair, insektisida alami, perisa, pengawet organik gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau di hotel itu menunya nasi bakar, tapi kok di Magicom gitu, percayalah itu nggak dibakar, tapi ditetesi dengan asap cair ini, jadi ada aroma-aroma smoke-nya. Kemudian untuk barbecue juga, yang tadinya limbah, ketika dijual menjadi golden smoke atau asap cair untuk perisa itu, per 30 milinya adalah 30.000. Jadi sangat bisa nge-save gitu, yang tadi limbah, mencemari lingkungan menjadi rupiah. Ini kalau produk-produk kami masih ada ya gula organik, gula cetak organik, kemudian ini vegan nektar, madu dari bunga kelapa, kemudian gendis itu yang premium menengah lah ya, menengah. Kemudian ini yang gula semut yang pasarnya itu lebih low, dan ada VCO ya, bisa untuk awet muda, jarang ubanan, untuk kesehatan juga, bahkan untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, itu kalau mau kuat minumnya VCO ini. Intinya VCO itu kan organik, tubuh kita organik, jadi kalau kita minum sesuatu yang organik itu akan menggantikan sel-sel yang rusak karena aktivitas kita sehari-hari. Nah ini kalau yang dulu ini kemasannya masih ditempel seperti itu, vegan nektar. Kemudian kalau segmennya seperti apa? Kalau segmennya dari kami memang premium to high. Jadi kita memang pasarnya itu adalah yang middle up. Kita ketika di pasaran gitu ya, benar kata Pak Samsul tadi, ketika search gula semut organik gitu yang
yang produksi banyak banget, dari all shop juga banyak banget, yang repacking bahkan juga banyak banget. Nah, di situ mungkin teman-teman bakalan nemu yang mungkin sekilo harganya Rp30.000, sekilo harganya Rp20.000. Nah, mungkin itu pasarnya berbeda dengan kami. Kalau kami sekilo itu bisa Rp60.000, dan memang kami menggait market yang middle up. Seperti itu. Kenapa middle up? Karena kami fokus pada kualitas gitu. Kita riset-risetnya itu untuk memperbaiki kualitas, upgrade kualitas. Karena saya tahu di desa saya ini nggak mungkin untuk bersaing secara kuantitas. Prinsip bisnis kan gitu. Yang pertama, kalau kamu produksinya terbatas, sedikit, bermainlah pada kualitas. Kalau kamu produksinya banyak dan bisa harga murah, ya nggak apa-apa, mainlah kamu di kuantitas. Saya nggak mungkin menang kalau berperang di pasar dengan kuantitas. Oleh karena itu saya memilih di kualitas. Nah, kualitas seperti apa? Semisal teman-teman ya kalau ingin tahu produk yang premium gitu, aman untuk diminum, karena ada juga yang sengaja sengaja dibuat produknya itu yang ke bawah gitu. Nah, itu kalau yang premium itu ketika gula semut atau gula cetak setengah aja ya, setengah gula cetak ini atau sekitar 2 sendok nanti dilarutkan ke air panas. Kalau ada endapan sedikit itu berarti organik dan sehat. Tapi kalau endapannya banyak sampai 1 ruas kuku itu hati-hati gitu ya, karena memang mungkin sengaja dicampur menggunakan gamping, sengaja dicampur menggunakan ketela dan lain sebagainya. Itu untuk menambah berat. Nah, mungkin kalau pasarnya membidik pasar yang ke bawah gitu ya, untuk yang murah-murah itu cocok saja. Tapi kalau untuk masuk ke pasar premium itu kurang cocok. Nah, kalau teman-teman membuktikan ini premium nggak nih? Nah, itu bisa 2 sendok ditambah air panas setengah gelas, diaduk, tunggu 5 menit, nanti lihat aja endapannya. Nah, endapan itu bisa berasal dari CA atau terlalu basah. Nah, kita kan minum gula semut organik itu kan pengennya sehat ya. Sehat karena apa? Karena gula ini mengandung banyak mineral. Kalau mineral itu pada kondisi basah, mineral itu akan mengendap. Kalau mengendap itu nggak bisa diserap oleh tubuh. Bayangin aja Bapak Ibu semuanya, kita kan butuh yang namanya zat besi. Nah, zat besi itu diserap tubuh dalam bentuk ionnya. Kalau sudah bentuk endapan, ya sama aja kayak makan besi bangunan. Nah, analoginya seperti itu. Nah, jadi usahakan, mungkin di sini ada pengrajin gula juga ya. Mungkin sudah saatnya nih kita menyediakan yang bagus untuk konsumen. Jangan pakai lagi batu gamping, jangan pakai lagi sabun, jangan pakai lagi bisulfit, tapi pakailah yang lebih alami seperti ekstra kulit manggis atau tatal nangka gitu. Karena kita harus menjaga juga pribumi Indonesia ini biar sehat, karena mereka pilih gula semut itu sehat juga. Oleh karena itu kita harus provide yang sehat. Kalau produknya tadi kita alhamdulillah sudah ekspor beberapa kali ya. Kalau ekspor yang terakhir itu kita ke Malaysia, ekspornya by brand. Jadi brandnya itu Golden Nira. Golden Nira disahkan, dipatenkan di Magelang, tapi dijualnya di luar negeri, di Malaysia. Harapannya saya itu seperti Coca-Cola gitu loh, sebut merek ya apa ya. Jadi brand Coca-Cola itu sama antara di Indonesia, di Amerika, di Inggris itu sama Coca-Cola. Nah, harapannya nanti kami di produk pertanian juga seperti itu. Karena kita percaya diri ya, kita bisa menghasilkan yang mungkin nggak semua negara hasilkan, dan kita memilih produk yang berkualitas. Intinya seperti itu.
Rusia mungkin nggak bisa ya menghasilkan coconut sugar sendiri, susah karena di sana juga mungkin penderasnya nggak ada gitu. Nah, ini ekspor by brand bener-bener ibu-ibu gitu ya, yang ngangkat juga ibu-ibu karena kita basicnya adalah kelompok wanita tani. Ini palet, kemudian bisnis akan CSR, CSR-nya itu tiga segmen yang kita utamakan. Yang pertama itu adalah pendidikan. Itu ada beasiswa anak petani, kita menyasar yang masih sekolah, ya SD, SMP, SMA, kemudian yang kuliah. Yang kuliah juga ada, kita berikan subsidi ya, subsidi beasiswa belum full. Doain saja semoga nanti full. Karena saya yakin bahwa petani itu harus menyediakan SDM-SDM yang unggul. Kalau mau mengubah desa, sediakan anak muda yang mau terjun ke desa dan juga kasih dia pendidikan. Itu menurut saya. Dan yang kedua adalah untuk penanganan stunting. Di Candi Mulyo ini stuntingnya lumayan tinggi, kategori tinggi di Kabupaten Magelang. Ibu aja. Kenapa? Ketika memberi CSR itu jangan sampai kita malah membentuk sistem minta-minta. Jadi kita mendingan jual murah aja, jangan sampai kita malah membentuk mental meminta kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah di sisi kesehatan. Jadi kalau yang sakit atau tidak ada kendaraan untuk ke kota ataupun perlu dibantu nih lagi sakit dibantu datang aja ke Nira Lestari, insya Allah kami bantu untuk berobat dan lain sebagainya itu CSR dari kami. Kemudian ini dokumentasi ketika ekspor by brand ya. Terakhir kemarin ke Malaysia awal tahun 2023. Jadi ada cerita menarik gitu ya. Ketika saya datang ke sana untuk mempersiapkan perusahaan cabang, seminggu sebelumnya itu Ibu Hafifah dari Jawa Timur itu datang juga ke Malaysia membawa beberapa UMKM dan di sana ekspor. Nah, ketika saya meresmikan perusahaan cabang ini kan ada pemerintah juga, pemerintah sana, tokoh Malaysia juga dan juga beberapa stakeholder Malaysia juga. Nah, mereka itu menganggap kami PT Nira Lestari Internasional itu ekspor, kemudian nanti di repacking, kemudian cerita juga setelah di repacking nanti di sana itu diekspor lagi ke Dubai atau ke Timur Tengah dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi. Dan mirisnya lagi beberapa itu sudah di repacking dan balik lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Nah itu wah nggak bisa, makanya alhamdulillah pas ke sana saya ekspornya baik hindari hal-hal tersebut. Nah ini juga kita diliput juga di berita nasional Malaysia untuk pertanian organik ya. Jadi saya juga di sana nggak cuma mengkampanyekan untuk beli produk saya, impor produk saya juga, tapi saya juga mengkampanyekan Golden Nira for Better World. For Better World itu apa? Maksudnya produk pertanian ini nggak cuma produk aja yang kita beri perhatian, tapi juga dari sisi pertanian organik, tanahnya, penggunaan styrofoam dan lain sebagainya. Karena di Malaysia ini cukup banyak ya, orang itu sangat mudah memakai styrofoam dan juga plastik. Nah, oleh karena itu kita juga mengkampanyekan untuk save the world juga, untuk menyelamatkan dunia, seperti itu kampanyenya kita. Nah, kalau modal-modal saya itu dari mana kok bisa punya alat, bisa punya mengembangkan PT Nira Lestari yang tadinya KWT Nira Lestari gitu ya. Nah, saya itu kalau modalnya ya dari lomba-lomba karena saya masih kuliah di Universitas Gadjah Mada dan diberi beasiswa juga oleh LPDP. Oleh karena itu saya nggak mau cuma kuliah pulang ke kos aja. Tapi kalau ada pengumuman lomba itu pasti saya sudah mencanangkan di kalender saya, kalender pribadi saya. Jadi
bulan ini ada lomba A, B, C, D, pasti saya ikutin. Bahkan lomba untuk para profesor pun saya ikut. Padahal saya bukan profesor. Caranya bagaimana? Ini caranya adalah saya menghubungi profesor, kemudian Prof, bagaimana kalau nanti judul lomba antar profesor ini adalah ini gitu. Saya ajak profesornya, kemudian asisten-asisten dosennya ke desa saya, kemudian wah semangat gitu lihat ibu-ibu, lihat para petani di sini dan oke, judulnya terserah kamu Ella, nanti kamu juga yang membuat paper. Nah, akhirnya alhamdulillah menang juga profesornya dan didanai oleh UGM gitu. Kalau ini yang kiri ini adalah lomba PKM, lomba Pekan Karya Ilmiah Mahasiswa secara nasional ya. Jadi sama adik-adik tingkat yang S1 itu kita mengajukan judul dan alhamdulillah ini menang juara 3 senasional gitu, seluruh universitas di Indonesia gitu. Kemudian kalau mau cerita ya membuka pasar ekspor sendiri itu gimana sih? Padahal ibu-ibu KWT gitu ya. Walaupun di sini tuh seperti kelompok wanita tani, tapi tuh semangatnya luar biasa ibu-ibu yang ada di sini dari mulai ibu ketuanya, Ibu Yunistianingsih, ibu saya gitu ya. Itu yang merupakan apa ya? Saya melihat ibu saya itu wah bagus nih dicontoh gitu. Jadi keren banget lah. Terus ibu-ibu yang lain juga mereka itu semangat untuk membantu perekonomian keluarga dan semangat untuk mentas mungkin yang tadinya ngerasa ya tadinya sebelum kita berbisnis di Gula Semut ini para ibu itu harus kerja ke kota, jalan habis subuh itu jalan ke kota nanti sampai sana jam 8. Kenapa jalan? Karena di sini tuh nggak ada angkot, nggak ada kendaraan apapun ya harus jalan. Nanti di kota itu ada yang nyetrika, ada yang jadi buruh cuci, dan pulang itu sore, maghrib baru sampai rumah. Dan hanya membawa uang seharinya itu sekitar 20.000. Nah, dari sana kemudian ya ini ya, gimana nih biar di rumah aja tapi bisa menghasilkan. Nah, akhirnya coba pakai gula semut ini dan alhamdulillah ada yang setor sehari itu bisa 5 kilo, ada yang sekilo, ada yang 10 kilo gitu ya. Ada yang 7 kilo. Kalau harganya 20.000 aja per kilo, kalau setor sekilo kan udah 20.000 cuma di rumah aja masak di store udah dapat 20.000 tuh. Yang 10 kilo ini 200.000 bayangkan ya. Kalau sebulan udah 6 juta gitu. Wow, udah ngalahin kerja yang ini di kota gitu. Nah, di situ juga kita pengen upgrade lagi dengan membuka pasar ekspor. Awalnya kayak bisa nggak sih ibu-ibu kelompok wanita tani ini ekspor sendiri karena kebanyakan itu sebelum-sebelum ini kan cuma store di pabrik gitu ya, di PT sebagai supplier aja. Kemudian nanti harganya yang menentukan dari PT. Nah, di sini butuh banget yang namanya growth mindset. Karena yakin Bismillahirrahmanirrahim bisa kita ekspor Pak Joni kemarin pakai bendera KWT. Jadi kelompok wanita tani benar-benar ekspornya itu pakai kelompok wanita tani, nggak pakai PT Nira Lestari Internasional loh, pakainya kelompok wanita tani dan itu bisa asalkan ada legalitas yang mau ekspor itu kemudian ada NIB udah semuanya tinggal jalan gitu. Yang kedua kita adalah cari buyernya itu melalui berbagai platform ya. Kalau sekarang itu Instagram, TikTok. Nah, kalau mungkin ada cara-cara konvensional seperti email marketing itu juga bisa di email perusahaan-perusahaan yang import dari berbagai negara gitu. Kalau saya itu lebih nyantelnya tuh banyaknya di sosial media karena saya aktifnya juga di sosial media membagikan kegiatan-kegiatan harian kita di PT Nira Lestari. Jadi mungkin buyer itu lebih trust daripada sekedar kita ngemail. Kemudian selanjutnya itu kami memastikan
buyer dan MOU. Jangan sampai kita dapat buyer luar negeri tapi itu buyer abal-abal gitu ya. Maksudnya buyer cuma iseng aja. Nah, itu jangan sampai. Dan juga kita memastikan MOU-nya itu jangan sampai merugikan kami para petani. Kalau di saya gitu ya, cara mainnya adalah kalau ketika buyer itu sudah lunas, baru keluar dari gudang. Atau pada nilai tertentu, itu bisa DP 50%, tapi kalau sudah ada di port Semarang, itu harus lunas 100%. Udah FOB gitu ya, FOB-nya sudah 100%, baru kita kirimkan. Saya bilang juga kong kali kong gitu ya sama forwardernya. Nanti kalau udah lunas baru dikirim, kalau enggak ya udah gitu. Dengan catatan kalau enggak dilunasi maka barang akan ditarik kembali ke gudang petani. Jadi kalau kayak gitu kan malah untung ya kalau bayarnya melakukan one prestasi, kita udah dapat DP-nya yang nggak bisa ditarik kembali dan kita barangnya masih utuh juga gitu. Jadi kan nggak mungkin meminimalisir lah resiko untuk buyer itu melakukan one prestasi. Kemudian selanjutnya itu pastikan pengiriman dan dokumen lengkap. Kalau dokumen-dokumen ini memang benar-benar harus dipastikan ya, biar nanti ketika kita sudah oke untuk kirim barang ke negara tujuan, nah negara tujuan itu bisa ngambil. Kalau dokumennya belum lengkap, belum istilahnya belum ready, tapi barangnya udah dikirim, takutnya nanti barang sudah sampai negara tujuan, tapi nggak bisa diambil. Seperti itu. Dan kalau pengalaman saya, dokumen-dokumen itu mendingan di telex aja. Di telex jadinya bisa pakai online gitu. Lebih praktis lah kalau di telex. Kemudian ini kalau langkah ekspor itu saya melakukan buyer persona sama. Jadi walaupun eksportir itu ada juga yang minta premium quality dan juga low quality. Dan buyer-buyer ini itu mau beli nggak mencocokkan harga di negaranya pasti karena dia juga trader kan, pengennya beli barang yang paling murah. Jadi mereka itu pasti nyocokin harga yang ada di Indonesia. Jangan ngarep banget untuk mencocokin harga dengan harga yang ada di luar negeri. Kalau mau harga yang di luar negeri, maka ekspornya harus by brand. Ekspornya harus by brand, nggak bisa curah gitu. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan, mungkin ya biasa invoice packing list, kemudian dokumen yang ada di samping ini ya, ada CNF nanti ini dicek gitu, ocean freight-nya juga berapa dicek nanti. Nah ini di telex itu biar gampang aja ya, jadi biar nggak kirim dokumen dulu ribet gitu, masih konvensional jadi harus di telex. Kemudian ada BL, kemudian ada VGM gitu. Kemudian mohon maaf. Kemudian ada dokumen PEB atau NPE. Nah, itu juga harus disiapkan ya pemberitahuan ekspor barang. Kemudian pakai COO itu kalau ingin bayar yang di sana itu ketika ngambil pajaknya lebih sedikit kalau pakai COO itu gitu. Palet kalau ini ya palet, packing kardus dan tenaga packing ini adalah hal yang dibutuhkan ketika nanti ekspor barang. Jadi jangan sampai kita mengirim barang tapi packingnya kayak ngirim di Indonesia aja, cuma mungkin gula semut sekilo dibungkus pakai bubble wrap di ini ya nggak standar gitu. Jadi kita harus yang standar pakai kardus gitu ya. Kemudian nanti ditumpuk di palet. Setelah itu pembayaran, kalau sudah pembayaran lunas baru terbitlah shipping instruction. Itu dari pelabuhan mungkin jemput barangnya ke kami seperti itu. Nah itulah cerita saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Ini Instagram saya, nomor pribadi saya. Saya Ella Rizky, PT Nira Lestari Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ella, luar biasa nih Pak Riki, Mas Hamid. Siapa Pak? Pak Nah, Joni.
Mantap ini Pak John. Benar sekali, dari desa, anak milenial, sekolahnya sekarang sudah S3 di UGM, kimia lagi, bisa riset-riset produk, ada sebagainya, dan bisnisnya bisa ekspor, Pak Riki. Dan yang paling penting adalah membangun desanya, Pak Riki. Ngablak. Membangun dengan Itu yang luar kelompok-kelompok. biasa itu. Iya, membangun ya ekonomi, Blablak ya. sosial di Blablak sana, itu Sawangan ya, komunitas. arah Gitu. Sawangan. Luar Blablak biasa. terus Mbak Ella, kita bertanya ya, boleh ya? Iya, Sekali Pak dialog Riki, ya. saya juga masih belajar, Pak. Saya Oke, harus masih banyak belajar ke Pak Joni, Pak Riki, Pak nggak apa-apa. Samsul. Mbak Ella pertama kali untuk menemukan produk ini dan membangun komunitas, untuk membangun, menggerakkan mereka itu gimana sih cara nemunya jalan dulu? itu beti aku sangat males. Dari persoalan, Gara-gara Mas Agus ada pas lewat permasalahan sangat ekonomi, berapa sosial di situ, sana, aduh kok nekat tiba-tiba punya masuk ide, 857. bisa membangun ekonomi di situ. Itu kira-kira gimana, Mbak? Caranya, tahap awalnya? Apa ngumpul dulu, sosialisasi dulu, atau gimana? Eh, kalau kita turun ke desa ya, Pak ya, kalau pengalaman saya, anak muda di desa itu pasti belum terlihat dan pasti di Maido. Nah, itu susahnya bisnis di desa itu nggak seperti bisnis kita mendirikan perusahaan langsung rekrut karyawan gitu. Kalau pengalaman saya ketika saya terjun ke desa, kita nggak bisa sebagai anak muda itu langsung mengumpulkan ibu-ibu, langsung eh, mengasih arahan, memberi arahan untuk membuat A, B, C, D itu nggak bisa. Oleh karena itu, waktu itu saya terjun ke desa dan saya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di desa, seperti Pak Kadus, seperti Ibu Ketua paguyubannya. Kalau di desa saya kan ibu ibu saya sendiri gitu ya. Karena ibu saya itu kan ibu mungkin di desa itu kental dengan Ibu Ketua Muslimat NU ya. Jadi ya ibu saya ketuanya gitu. Kemudian saya ngobrol juga. Nah, di situ kita saling sharing masalahnya gimana secara akademis itu di solve-nya bagaimana, secara bisnis di solve-nya bagaimana. Kemudian yang di depan yang memberikan pengumuman kepada anggota, kepada masyarakat itu adalah tokohnya. Jadi kita di belakang layar aja, nggak bisa kita di depan, pasti orang pada maido. Halah, rung tahu apa ya bahasa Jawanya itu nggak pernah mengalami eh, ini seperti kita kan lebih tua, lebih banyak masalahnya. Kamu mah kehidupan kampus mah beda sama kehidupan di masyarakat, pasti digituin. Oke, Mbak Ella. Mbak Ella selama waktu membangun ini di desanya, ada nggak orang-orang desa yang sudah di kota gitu ya, kembali lagi ke desa setelah melihat Mbak Ella ya sudah merintis usahanya di sana gitu, dan mereka, wah kenapa nggak dari dulu gitu? Pernah nggak ada dari teman-teman di desa yang merantau, pergi ke Semarang atau ke Jogja atau ke Jakarta yang dari desa, Mbak? Kalau milenial ya Pak, kalau milenial ini masih menjadi PR bagi kami karena memang bisnis pertanian mungkin ya kurang keren, nggak pakai seragam, nggak pakai sepatu gitu. Jadi kalau memang milenial ini masih perlu treatment khusus untuk bagaimana caranya biar tertarik di bidang pertanian. Padahal kalau mau ngambil nira pakai jas itu kan nggak ada yang larang harusnya gitu. Tapi kalau di sini tuh ya mungkin lebih lebih banyak ke kota kalau secara milenial ya karena mungkin manjat pohon yang terlalu tinggi itu menurut mereka terlalu beresiko. Oleh karena itu kita kemarin kerjasama dengan pemerintah desa untuk menggunakan tanah desa itu kita tanami kebun kelapa pendek biar yang milenial-milenial ini disabilitas dan juga janda yang suaminya udah nggak apa ya nggak bisa ngambilin nira gitu bisa untuk tetap bekerja sebagai dulu gitu ya barengannya ibu banyak Pak yang tadinya ke kota menjadi ART gitu kemudian balik ke desa kemudian bikin gula itu lebih
lebih menguntungkan lah daripada kerja ART gitu. Kalau kerja ART dulu itu saya diceritain ya, tetangga saya itu gajinya itu sekitar berapa ya? Sekitar 50.000. Tapi kalau difokuskan untuk membuat gula itu bisa 60.000 per bulan. Jadi kalau ke kota kan dipotong sama transportasi, kalau di rumah kan enggak. Jadi 60.000 tuh gitu. Oh, keren. Waduh, Mbak Ella ini sudah punya usaha, kemudian ada juga ya dari sisi membagi sosial-sosial ya, atau membagikan CSR-nya ya ke kelompok-kelompok atau ke masyarakat tertentu. Itu tujuannya apa, Mbak, untuk membagi CSR dari PT Nira itu? Ya, jadi eh, tahun 2015, Pak, saya itu pernah nonton bioskop sama teman-teman. Judulnya itu adalah Hos Cokro Aminoto. Mungkin di sini Bapak Ibu pernah nonton juga. Di situ ada adegan melawan penjajahan ekonomi kapitalis, itu turun ke desa langsung bilang harus bentuk koperasi, harus bentuk koperasi. Saya pelajari apa ini keunggulan koperasi gitu ya. Ternyata koperasi itu memang cocok dengan sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Jadi nanti nggak terlalu jomplang gitu loh Pak, antara dalam tanda kutip si kaya dan si miskin. Kalau sekarang yang ada di desa itu kan petaninya tidak sejahtera, tapi yang sejahtera itu tengkulaknya. Saya nggak mau. Saya ngelihat Pak secara langsung bahwa yang kaya itu tengkulaknya kalau di sini. Tapi kalau kita sistemnya koperasi, barang masuk dari petani, kemudian diolah di koperasi, muncullah nilai standar yang sudah ada CSR-nya di situ. Nah, nilai semisal 10.000, kemudian di harga pasaran itu 20.000 ya. Anggota koperasi siapa aja boleh untuk memasarkan produk dari koperasi ini. Jadi walaupun saya bentuknya PT Nira Lestari Internasional, itu adalah internasional itu untuk main ekspor barang oleh ke luar negeri juga. Tapi di sini saya malah mengajarin semua petani bisa bisa menjual produk yang berkualitas ini. Jadi siapa yang rajin jualan itu pasti dapat uang banyak. Siapa yang bisa menjual banyak pasti dia kaya, gitu, Pak. Jadi saya memberlakukan untuk jadi kita punya apa ya namanya kesempatan yang sama untuk meraih rezeki itu. Jadi nggak cuma CEO-nya aja yang kaya, nah gitu. Kemudian dari hasil usaha ini kan tadi ada CSR ya. CSR kalau kami ada 3 kategori. Itu kenapa? Karena kita itu ya kalau saya cukuplah makan 3 kali sehari. Kemudian HP ya udah alhamdulillah udah punya, kendaraan udah punya. Lalu apa lagi gitu kalau enggak akhirat yang kita persiapkan gitu, Pak. Oh, keren banget, Mbak Ella. Mbak Ella tadi Mantap, Pak Ella. Super, Oke, Pak mantap, Riki. mantap. Pak Riki, sebentar ini. Aku ada pertanyaan banget ini. Satu aja. Ini Mbak Ella, kalau misalnya kita nggak bisa menguasai quantity, maka kita bisa bersaing dengan kualitas gitu ya. Ya. Itu lahan dari PT Nira di sana, teman-teman kelompok tani di situ tuh berapa hektar, Mbak? Kalau kita itu pakai sistemnya dari petani, Pak. Jadi nggak lahan dikuasai PT itu nggak. Jadi petani-petani mereka eh, punya lahan, punya pohon kelapa, biasanya dijual kalau ke pasar itu harganya murah ya, paling paling banter ya 16.000 gitu. Tapi kalau di PT Nira itu raw material kan 20.000, kalau bisa menjualkan mereka kan 60.000 gitu. Jadi kita mainnya tonase per bulan itu kita cuma 2 ton, Pak. Itu sangat kurang dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain atau pebisnis-pebisnis lain yang bisa mengumpulkan 1 bulannya itu 200 ton. Yes, oke. Oke, Pak Riki. Keren banget nih, Pak Riki.
yang muda yang berprestasi ini luar biasa Mbak Ella. Saya aja harus belajar ke Mbak Ella, jangan-jangan nih. Enggak, Mantap. Pak, saya belajar ke Pak Riki. Oke, ini luar biasa. Teman-teman peserta ini pasti banyak yang penasaran kiat-kiat bisnisnya juga Pak John. Benar. Gitu. Kita open ya, open speak ya untuk bertanya Pak. Oke, kita buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand, nyalakan kamera supaya kita bisa saling kenal, bisa silaturahim nanti kalau ketemu misalkan gitu ya. Oke, sudah langsung ada Mbak Sofia, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella, salam kenal. Saya dari Muntilan. Kebetulan asli saya daerah Tegalrejo dengan Mbak Ella juga. Oh iya, Kenal. Tanggaan. iya tetanggaan kita. Ya, ya. Jadi Saya kan sempat sih Mbak kemarin saya ngobrol sama adik saya yang kebetulan masih domisili di Purwokerto nih Mbak. Rencana memang kita ada rencana mau ekspor sih Mbak, cuman beberapa hal masih kita pertimbangkan. Nah memang kemarin sempat memang yuk kita ngubungin Mbak Ella yuk ya ada di Candi Mulyo, yuk kapan-kapan. Nah kebetulan memang saya sudah pulang dan masih rencana nih, belum sempat ke tempatnya Mbak Ella. Nah ini saya ada pertanyaan nih Mbak, kalau Mbak Ella kan bidangnya di bidang makanan ya. Kalau untuk pertanyaan saya lagi ada planning untuk yang di Banyumas ini Mbak, seperti untuk kebersihan dan budidaya maggot untuk pengolahan sampah. Nah, sebenarnya sih kita udah ada rencana untuk apa namanya apa namanya untuk minta tolong kalau misal dibantu untuk kalau masalah sampah kan kita sama-sama nih Mbak harus berperan dari berbagai pihak dan beberapa orang harus kita maju semua. Nah, gimana sih kita kalau misalkan biar bisa disupport langsung dari mereka? Kan kalau yang seperti itu yang saya lihat masih nggak banyak orang yang pengen ikut maju apalagi kalau untuk mengelola sampah kan itu nggak banyak yang mau gitu loh. Kira-kira ada tips atau trik yang bisa Mbak Ella bantu nih gimana caranya biar kita bisa gandeng buka masyarakat terutama untuk di wilayah desa dulu mungkin dari kelurahan dan kecamatan gitu Mbak. Oke, nanti kedepannya insya Allah mungkin bisa silaturahmi ke tempatnya Mbak Ella juga. Ya mungkin itu dulu. Baik, Terima kasih. baik, terima kasih Oke, Mbak luar biasa. Sofia. Oke, Mbak Ella mungkin ada tips trik yang bisa di-share nih tadi Mbak Sofia nanya. Oh iya, terima kasih Mbak Sofia atas pertanyaannya. Jadi pengolahan sampah ya. Eh, Kalau pengolahan sampah itu kemarin saya itu malah studi banding Mbak ke daerah Magelang juga, daerah mana ya, Muntilan. Nah, nanti bisa saya share tempatnya ya kalau berkenan. Itu menggandeng ibu-ibu PKK. Kalau kita ke desa itu yang paling powerful pengolahan sampah, bank sampah, kemudian ngumpul-ngumpulin ibu-ibu itu adalah memang ibu-ibu PKK. Kebetulan saya juga di PKK Milenial Kabupaten Magelang itu PKK tapi isinya anak-anak milenial. Bahkan suami saya tahun lalu itu sebagai ketua. Bapak-bapak kok bisa jadi ketua PKK? Nah, itu PKK pertama kali di Indonesia yang ada PKK milenialnya itu Kabupaten Magelang. Nah, di sana kita studi banding dan memang pengolahan sampah, pemilahan sampahnya itu sudah bagus dari awal. Sudah ada edukasi dari rumah-rumah untuk memilahkan mana sampah plastik, mana sampah organik, mana sampah anorganik itu sudah mulai dipisahkan dari rumah-rumahnya. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan itu adalah ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK desa, kemudian ada ibu-ibu PKK dusun. Nah, ketika sudah dipilah-pilah sampahnya yang organik itu kemudian diangkut dan ada TPA.
TPA tempat pembuangan akhir di sana itu benar-benar banyak sekali magotnya, banyak sampah tapi nggak bau. Itu keren banget sih Bu Sofia. Dan di sampingnya itu nggak cuma Ya. hanya pengolahan sampah ya. Di sampingnya itu ada tambak ikan yang diberi makan magot hasil pengolahan. Nggak cuma ngolah sampah, tapi di sampingnya itu bisa membudidayakan ikan dan menjual ikan gitu. Jadi mungkin Bu Sofia nanti bisa langsung aja di DM atau berkunjung ke sana, terinspirasi banget. Sampai nggak kelihatan itu tuh bank sampah, sampai nggak kelihatan itu tuh TPA, karena di depannya itu banyak banget tanaman, banyak kebunnya, kemudian di sampingnya itu banyak perikanan gitu. Jadi bisa deket kok Bu dari Tegalrejo arah ke Muntilan. Muntilan. Kebetulan Ya. di Muntilan juga, Mbak. Ya. Selanjutnya dari Mbak Enita, silakan. Gimana Ibu Sofia? Ya, sudah. Mungkin bisa saya tambahkan, Bu. Itu saya juga dari Magelang ya, Bu ya. Mohon maaf, nama saya Dian Bu Ella. Saya dulu adalah mantan Forum Bank Sampah Magelang. Nah, ketuanya dulu saya. Mungkin untuk lokasi di Magelang itu untuk magot tuh hampir semua. Karena ada TPS 3R, termasuk di Muntilan mungkin. Saya Dian dan saya pendamping dari klaster Serikandi. Jadi kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Mungkit. Nah ini yang sekarang saya sudah mempromosikan di kantor pos juga, dan kami juga sudah ada sebagian yang sudah ekspor, dan kami memang ekspornya ke Malaysia karena produk kami makanan yang digemari oleh teman-teman dari Malaysia, dan promosinya itu dari Candi Borobudur, jadi dari pengunjung Borobudur. Itu Bu Ella mungkin nama lembaga kami adalah LA2PM, tapi produk kami adalah namanya Klaster Serikandi. Itu aja. Mungkin kita nanti bisa sharing ya, karena sekarang juga saya lagi hibah UKM, jadi tukar menukar produk dengan Palu tentang gula semut juga di Palu. Sekarang posisi saya lagi baru sampai di Kota Palu untuk tukar pengalaman tentang gula semut. Itu aja mungkin sebagai tambahan Bu Ella. Oh iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dari Mbak Enita, silakan yang ingin bertanya Mbak Enita. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Mbak Ella Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali. Langsung pengen Mbak Ella. Kalau zaman sekarang anak muda ini yang banyak mensponsori ya, penjualan melalui marketplace ya, digital marketing seperti itu, sehingga UMKM harapan UMKM dengan adanya digital marketing itu UMKM bisa keangkat gitu ya. Tapi kemudian sekarang sedang ada regulasi baru yang dimana TikTok itu akan dipisahkan antara sosial medianya sama marketplace-nya ya, karena kita malah membunuh UMKM. Dan Mbak Ella ini berpikir sebaliknya ya, jadi berpikir sebaliknya, menciptakan, mengangkat produk-produk yang levelnya adalah kualitas gitu ya. Karena memang UMKM itu bersaing gitu di digital marketing dengan produksi-produksi langsung ketemu dengan produsennya gitu ya, pada KO ya, sehingga ini ada pemikiran terbalik yang seharusnya muncul Mbak Ella lain gitu. Nah, sangat disayangkan kalau apa yang menjadi ilmunya Mbak Ella, pengalamannya Mbak Ella itu tidak tersebar gitu kan, sehingga sebenarnya kalau menemukan produk di desa yang di up itu sangat banyak sekali ya. Mungkin apa-apa ada di desa itu ya, dari pertanian, dari
dan basic datanya itu ada. Cuman memang ilmu untuk menemukan buyer tadi Mbak Ella. Untuk menemukan buyernya itu walaupun banyak sekali pelatihannya ya, ada aplikasi-aplikasinya bagaimana kita meriset suatu negara, di mana negara itu butuhnya apa, kemudian ada buyer di sana, tapi kalau itu dikeluarkan dan tidak didampingi itu sulit sekali gitu ya, sulit sekali bisa pas gitu. Sehingga adakah nanti ya memungkinkan kita Mbak Ella nanti bisa menjadi konsultan, lebih ke konsultan mencari buyer ya, buyer untuk produk-produk yang sebenarnya ready ya. Saya sendiri bisa punya banyak banyak listing produk-produk di wilayah mana saja itu, produknya mana, UMKM-nya mana gitu. Cuma memang baru pada pengembangan produk itu sendiri, tapi belum kepada pemasaran sifatnya, jangkauannya ekspor gitu. Jadi alangkah baiknya gitu ya, dan sangat bermanfaatnya apabila nanti proses-proses pencarian buyer, meriset ini bisa ditularkan lebih lanjut Mbak Ella. Mungkin nanti bisa berkonsultasi untuk Mbak Ella atau membuat forum yang lebih mengena ya. Karena biasanya kalau kita itu iming-imingi itu diceritakan keberhasilannya itu cuman pengen gitu, tapi penindaklanjutannya itu memang harus dalam circle yang ada gitu ya. Kita dari forum ini mungkin sudah hanya mengenal Mbak Ella saja, tapi tidak bisa berkomunikasi lebih lanjut gitu. Jadi saya harap nanti Mbak Ella berkenan, apa harus gabung dulu di mana itu di sosial medianya atau gimana Mbak Ella nanti untuk di Kabupaten Serpong saya ingin mengundang Mbak Ella. Terima kasih Mbak Ella. Oke Bu. Oke, baik, makasih. Mbak Ella. Makasih Bu Anita. Mbak Ella bertanya kaitan dengan selama ini kan mencari buyer itu pakai aplikasi. Kemudian apakah bagaimana Mbak Ella pengalaman selama ini sehingga mencari buyer yang tepat itu bagaimana Mbak? Oh ya, memang ya kalau pengalaman mencari buyer itu memang masing-masing. Karena saya juga pendampingan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Magelang, dinas-dinas yang ada di provinsi, itu belum pernah ada yang mendampingi sampai sampai cari buyer gitu, sampai cari buyer didampingi sampai deal, sampai kirim barang itu nggak pernah. Jadi kita itu didampingi untuk menyerap ilmunya, memang menyerap ilmunya, dan juga menurut saya itu harus praktek dengan praktisi langsung, harus belajar dengan praktisi langsung. Selain saya belajar di pendampingan di Kabupaten Magelang, itu lebih ke sisi produk ya, lebih ke kualitas produk, kemudian dari packagingnya itu kalau belajar di dinas-dinas gitu. Tapi kalau mencari buyer, bagaimana copywriting, bagaimana positioning, bagaimana cara branding, digital marketing, ya itu pokoknya saya belajar dari coach-coach yang ada di internet. Jadi mungkin kalau dari segi marketing ya ini ya, karena mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dinas itu mohon maaf karena bukan pelaku. Ya, jadi mereka itu melayani kita tapi bukan pelaku gitu. Nah, oleh karena itu saya belajarnya sama pelakunya langsung. Banyak sekali mulai dari funneling, bagaimana melaunching produk, bagaimana mendesain kemasan. Itu banyak sekali materi-materinya yang dipelajari gitu. Bahkan biaya saya untuk belajar bisnis itu bisa untuk saya S2 lagi. Gitu sih. Gitu. Jadi mungkin kalau sharing-sharing, pendampingan gitu bisa sih saya mengajari para UMKM, tinggal nanti jadwalnya aja. Kalau semisal saya lagi kosong gitu ya, karena saya masih kuliah. Kalau kosong, insya Allah saya
bisa ngisi seperti itu. Oke, Mbak Ella. Mbak Ella, ini ada pertanyaan tadi ya, saya melihat di room chat terkait dengan ada teman-teman ingin reseller nih produknya Mbak Ella gitu. Apakah ada fasilitas itu, affiliate? Oh iya, kami juga tahun ini membuka affiliate marketing dan juga reseller. Ada 2 channel ini bagi teman-teman yang ingin eh, usaha gitu ya di bidang perkelapaan, gula semut maupun vegan nectar maupun VCO. Itu kalau affiliate itu modelnya ya seperti afiliator-afiliator TikTok aja, sebar, share link, beli sampel untuk live gitu. Jadi beli 3 untuk sampel nanti bisa untuk affiliate dan kita ada grupnya. Nanti yang ingin menjadi reseller atau affiliate bisa menghubungi nomor yang akan saya tuliskan nanti di PPT gitu ya. Oh, Kemudian kalau gimana Pak? oke, Mbak, bagus. Iya, terus kalau reseller, reseller itu dia harganya lebih murah dan dia sistemnya stok barang. Stok barang minimal pembelian 60, dia dapat harga yang murah gitu. Kemudian nanti bisa dijual kembali dengan sistem stok barang itu reseller. Tapi kalau affiliate, affiliate itu tidak perlu stok barang, cuma modal live-live aja, share link, klik keranjang kuning ya kayak gitu yang sekarang lagi hits. Nah, itu juga ada grupnya. Nanti kalau affiliate ada grup affiliate, nanti di sana juga dikasih fasilitas, semisal tanya-tanya langsung ke coachnya kita sediakan. Yang reseller juga kita sediakan coachnya. Jadi kalau ada kendala atau ada pertanyaan langsung bisa ditanya di coach dari grup mitra PT Niral Lestari Internasional itu sendiri. Oke, Mbak Ella. Makasih, Mbak Ella. Pak Riki, masih ada pertanyaan nggak ini? Ini banyak yang resen ini. Oke, kita Bahwa saatnya lah milenial ini kembali ke desa untuk pengembangan desa. Karena kami dari IAK sama PT Pos Indonesia, ini kami percaya bahwa sebenarnya produk-produk desa ini banyak sekali yang luar biasa. Seperti tadi Mbak Ella katakan. Salah satunya nih produk Mbak Ella ini gula semut gitu kan. Jangan berpikir hanya mencari jual barang-barang dari desa itu yang murah-murah aja. Nah, Mbak Era nih punya produk yang nggak bisa ngelawan di kuantitas, tapi bersaing di pas. Malah lebih enak kayaknya ya Mbak Ella ya. Iya, Pak. Harga yang lain dua Enak-enak puluh 30 ribu, Mbak tinggi. Ella berani jual 60 ribu. Iya. Ini luar biasa. Pak Riki Oke, butuh-butuh Pak John suaranya. ada yang ingin putus-putus masih ya? Ya. Jadi dari IAK kami dengan PT Pos Indonesia ini mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk, nah ini juga buat Bayala, jadi bukan hanya berjualan, tapi bisa bergabung menjadi mitranya PT Pos nih Mbak Ella. Oh ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah jualan secara online, punya produk dan jualannya alhamdulillah laku, laris secara online, pastikan membutuhkan layanan jasa kurir nih. Untuk ngirim barangnya dari Magelang ke Jakarta, dari Magelang ke Bandung, bahkan Magelang ke Sumatera, itu butuh namanya jasa kurir pastinya kan. Nah, PT Pos Indonesia ini membuka peluang, kesempatan buat teman-teman semua untuk bergabung menjadi mitranya PT Pos. Jadi nanti selain dapat untung dari jualan barangnya, Bapak Ibu sekalian ini nanti akan mendapatkan fee tambahan, mendapatkan keuntungan lagi, dapat imbal jasa dari bergabung dengan menjadi mitranya PT Pos. Saya skip biar cepat karena keterbatasan waktu. Nah, jadi untuk jualan online ini nggak melulu melalui e-commerce. Kalau tadi Mbak Ella mencari buyer melalui media sosial ya. Jadi social commerce dari Instagram, dari Facebook, bahkan dari TikTok.
Nah, itu juga bisa mendapatkan buyer-buyer yang bisa membeli produk-produknya Bapak Ibu. Selain dari e-commerce, kalau e-commerce brand-brand seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ini yang udah nggak asing lah kalau kita mau jualan di platformnya mereka gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita jualan secara online, baik di e-commerce maupun social commerce, ini butuh yang namanya jasa kurir nih. Nah, PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang menjangkau seluruh wilayah, dari Sabang sampai Merauke. PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang, dengan puluhan ribu agen pos yang sudah bergabung. Nah, nanti ini ketika Bapak Ibu bergabung menjadi mitranya PT Pos, selain melayani kiriman surat dan paket, juga menerima pelanggan yang mau bayar tagihan rutin bulanan, yang mau beli token listrik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni, bayar PLN, bayar PDAM, beli token listrik, beli pulsa, top up e-money, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Nah, juga untuk yang sudah tembus pasar ekspor seperti Mbak Ella, ini nanti ketika bergabung buka agen pos, ini bisa melayani ekspor juga, hampir ke seluruh dunia ini. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia yang dikenal UPU, United Postal Union. Anggotanya lebih dari 200 negara. Jadi jangan khawatir produknya mau ketika sudah dibeli sama customer ya, buyer dari Brunei, bingung mau kirimnya lewat mana. Nah, ini bisa lewat PT Pos. Bahkan Bapak Ibu sebagai agen juga bisa melayani. Terobosan dari PT Pos ada COD, cash on delivery, ada juga kerjasama dengan Bukalapak dan Shopee. Nah, ini kelebihan kenapa harus bergabungnya lewat IAK untuk buka kantor pos. Jadi kami memang diminta oleh direksinya PT Pos untuk membantu mengembangkan franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Yang pertama, kelebihan di IAK kita satu saldo nih Bapak Ibu untuk semua layanan bayar-bayar, top up, kirim-kirim, ini semua satu saldo. Aplikasi di IAK kita berjalan di Android dan di web. Nah, ini yang menarik. Poin ketiga, nanti ketika Bapak Ibu melakukan kiriman, nanti Bapak Ibu akan terima fee atau imbal jasa. Fee atau imbal jasanya ini diberikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee, langsung menambah ke saldo deposit. Terus untuk layanan kurirnya, kalau misalkan ada pembatalan, ini saldo kembali saat itu juga. Dan fee-nya ini kita tidak potong PPh. Jadi kita serahkan kepada agen untuk pelaporan pajaknya masing-masing. Nah, ini bisnisnya nih buat Mbak Ella dan semua teman-teman UMKM, Koperasi, BUMDes. Ketika bergabung buka bermitra dengan PT Pos, ini adalah layanan PT Pos secara keseluruhan untuk kiriman baik domestik maupun internasional. Untuk kiriman domestik yang paling banyak dipakai ini yang nomor 2, kalau kita lihat di tabel, kilat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Nah, ini kalau omset agen di bawah 25 juta sebulan untuk kurir, setidak-tidaknya teman-teman akan mendapatkan fee sebesar 17,5%. Kalau omsetnya di atas 25 juta sebulan, ini persentasenya naik menjadi 20%. Terus kalau punya produk, bingung, saya mau kirim sampel nih ke Malaysia, pakai apa ya? Nah, internasionalnya PT Pos punya yang nomor 1 RLN, atau yang nomor 6 IMS, ini dokumen dan paket sama. IMS saja ini Bapak Ibu akan mendapatkan fee 16% nih. Kalau mau kirim sampel, ongkos kirimnya 100.000, Bapak dapat cashback 16%. Wah.
Coba kalau kita simulasikan, dalam sebulan rata-rata misalkan kita asumsikan sehari itu ada kiriman 40-an paket lah per hari. Untuk domestik dulu lah kita coba hitung dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan dapat omset untuk kurirnya 17,5%. Ya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan fee 4.375.000. Kalau omset jasa kurirnya sudah di atas 20 juta tadi, persentasenya naik menjadi 20%. Kalau sebulan omset kurirnya 100 juta, maka Bapak Ibu dapat fee 20 juta tuh. 100 juta dikali 20%. Kalau omsetnya sudah ada 1-2 agen yang berhasil mencatatkan omset, itu 1 bulan bisa 2,5 miliar itu. 1 bulan. Karena banyak kiriman ekspor ya. Ini beberapa agen pos yang sudah bergabung. Ada yang buka laundry, toko kelontong, ada juga yang BUMDes, yang rumahnya dijadikan garasi. Perhatikan nih di spanduk-spanduknya, nanti Bapak Ibu sekalian sudah tidak lagi menggunakan spanduk tulisan agen, melainkan sudah berhak menyandang nama kantor pos. Karena Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Nah, ini syarat pengajuannya, ada pastinya memilih usaha yang strategis dan representatif ya, karena Bapak Ibu akan membawa nama besar PT Pos. Ada ketentuan jarak yang harus bisa dipenuhi supaya jarak antar agen ini tidak saling sikut-sikutan. Ada formulir yang harus dilengkapi. Perlengkapan yang dibutuhkan seperti komputer, printer, timbangan, internet, dan lain sebagainya. Untuk dokumen yang dibutuhkannya juga kita sekarang permudah. Cukup KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan, dan mengikuti peraturan pemerintah yang terbaru dengan menyertakan NIB, nomor induk berusaha, dengan KBLI 53202. Ini KBLI-nya aktivitas agen kurir. Nah, kalau sebagai contoh, untuk buka franchise jasa kurir swasta, kalau di Jakarta lah, katakanlah. Di Jakarta itu biaya franchise-nya bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan juta, Bapak Ibu. Hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dengan Pak Joni dari PT Pos Indonesia ini berkomitmen mengembangkan teman-teman UMKM, koperasi, BUMDes, bahwa untuk syarat biaya franchise-nya ini kita gratis, tanpa biaya pendaftaran. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran jadi perlengkapan, peralatan, sampai karyawan, ini disediakan oleh calon agen. Ini pos kita dari waktu ke waktu. Kita mau mengoperasi BUM produknya. Kamari dar sop jadinya dulu gugur teh dengan. Jadi kita juga mengundang narasumber-narasumber untuk berbagi ilmu. Salah satunya nih Mbak Ella hari ini yang sangat luar biasa untuk mengembangkan mindset dari teman-teman UMKM koperasi. Ini flow-nya. Ini terakhir animasi yang mau kirim. PT Pos ini merupakan satu-satunya BUMN yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Nusantara. Jadi jasa kurir yang lain, ketika mereka terima di agen, ada daerah yang tidak tercover oleh mereka, ini mereka kirim lagi lewat pos. Nah, ini terakhir. Buat Bapak Ibu yang
punya usaha, sudah terjun di online, ayo gabung buka agen pos, dapatkan double cuan dari keuntungan dari jualan barang, lalu akan mendapatkan tambahan cuan dari imbal jasa setiap kiriman dari ongkir nantinya. Oke, kembali ke Pak Joni. Masih di mute, Pak? Oke, Pak Riki. Oke, kita masih ada waktu buat pertanyaan kan nih Pak Jon? Ya, silakan. Masih ada 3 yang resen dari Mas Abdul Rahman. Silakan Mas. Mas Abdul Rahman, silakan. Ingin bertanya? Oke, selanjutnya dengan Mas Abdul Aziz Yusuf. Silakan Mas Abdul Aziz. Oke, bisa di-unmute Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mbak Ella juga, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Saya Aziz dari Sidoarjo, Jawa Timur. Siap, salam kenal Mas Aziz. Iya, Pak, salam kenal juga. Jadi yang sebelumnya saya juga masih belajar untuk ekspor, Pak. Jadi selama 1 tahun ini kami fokus untuk mencoba ekspor di turunan kelapa, lebih tepatnya di briket dan juga desiccated coconut. Nah, selama 1 tahun ini juga kami mulai proses pencarian buyer. Nah, buyer itu banyak berdatangan, Pak, tapi kebanyakan mereka hanya ghosting, spamming, dan lain-lain. Kami juga sering kirim sampel sampai ke Europe, Timur Tengah, tapi belum membuahkan hasil. Dan terakhir, sekitar 2 minggu yang lalu, itu ada buyer dari UK. Beliau itu minta dengan kuantiti yang cukup banyak, kurang lebih 600 ton briket. Nah, itu diminta dikirim ke Tanzania, Afrika. Nah, yang menjadi keraguan kami, jadi yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara mengecek buyer ini valid atau tidak. Mungkin Mbak Ella punya pengalaman itu supaya memberikan insight terhadap kami untuk berhati-hati terhadap buyer yang kurang valid. Mungkin itu aja, Mbak. Ya. Silakan Mbak Ella, mungkin ada sharing pengalamannya nih dengan Ya, nah terima kasih Mas Abdul Aziz atas pertanyaannya. Jadi kalau di marketing itu ada yang namanya funneling. Funnel itu adalah corong, di mana yang atas itu lebar, yang bawah itu pasti dikit. Nah, yang lebar itu apa? Yang lebar itu adalah banyak. Yang banyak itu apa? Kalau dalam marketing itu namanya exposure. Exposure itu orang yang lihat ini kita iklan kita, lihat profil kita, tahu produk kita, itu akan banyak sekali. Kemudian yang turun ke bawah itu semakin sedikit, yaitu adalah yang berinteraksi. Yang berinteraksi kita akan lebih sedikit daripada yang terexposure gitu. Kemudian dari yang berinteraksi itu ke bawah lagi, yang paling bawah itu adalah yang deal, yang beli. Yang beli ke kita itu akan lebih sedikit. Kalau ilmunya adalah semakin besar kita ingin deal banyak orang, maka harus memperbesar funnel, harus memperbesar corongnya. Jadi probabilitas, yaitu ilmu probabilitas matematika. Jadi semakin besar peluang akan semakin besar juga peluang untuk goals. Nah, kalau saya juga ini ya,
banyak di ghosting itu udah biasa. Kalau jualan tanya-tanya aja akhirnya nggak jadi itu udah biasa. Jadi kalau di saya, di karyawan saya, di admin saya itu tuh saya tanamkan bahwa nggak apa-apa tanya-tanya aja itu adalah ibadah gitu. Ibadah sedekah ngasih informasi. Jadi sedekah informasi. Jadi ketika kita di bahasanya di ghosting itu ya nggak rugi juga karena kita sudah bersedekah informasi. Kemudian cara cek buyer yang beneran apa enggak sih, broker apa enggak gitu. Jadi ada bener-bener buyer, ada dia trader juga, trader internasional, broker internasional. Jadi kalau saya cara ngantisipasinya, mitigasi resiko itu kalau udah yang nanya harga, kemudian nekan terus kayak gitu, ya jangan sampai di bawahnya kita, di bawah HPP kita, di bawah harga pokok penjualannya kita gitu. Kemudian kalau yang 600 ton per bulan, kayak gitu itu nggak real deh. Belum pernah ada yang real. Kalau sepengalaman saya ya, 600 ton per bulan itu belum ada yang real. Kemudian bagaimana saya mengecek dia benar-benar buyer apa enggak, saya video call, kalau bisa buyer itu datang langsung visit ke pabrik kami. Nah, kemudian kalau udah visit langsung ke pabrik kami, bawa aja kan pasti dia pulang pesawat gitu ya, bawa aja beberapa sampel. Dan juga di sistemnya PT Nira Lestari Internasional, mau dia trader, mau dia buyer, kalau bawa barang dari kami, para petani itu harus bayar, walaupun itu hanya sampel. Jadi nggak ada yang nyampel gratis, nyampel gratis, nyampel gratis. Dulu pernah saya ini ya tahun berapa itu dari tahun 2017-an nyempel kemana-mana orang nyempel, jadi orang itu semena-mena sama kita, jadi kita nggak ada bargaining positionnya. Saya hitung dalam 1 tahun itu orang nyempel bisa sampai 150 kilo. Itu uang petani mau dikemanakan gitu, kasihan juga petani gitu. Nah, jadi ini meng-create mentality juga para trader, para pembeli juga. Kalau mau nyempel ya harus beli. Itu akan lebih apa ya? Lebih menghargai para petani juga dan juga tidak merendahkan dirinya sendiri gitu. Kemudian untuk mitigasi resiko, jadi jangan kirimkan barang apapun sebelum uang itu masuk ke rekening. Jangan kirimkan apapun, jangan kirim ke luar negeri sebelum semua dibayar 100% ketika di port. Itu kalau menurut saya ya, karena saya hanya kecil gitu, hanya 2 ton per bulan, jadi saya mitigasi resikonya seperti itu. Mungkin kalau yang besar-besar ya, perusahaan besar nggak apa-apa dibayar ketika sudah sampai di pelabuhan tujuan, tapi apa bedanya loh dibayar ketika sudah sampai sana dan ketika dibayar di sini, seperti itu. Tinggal MOU-nya aja, jangan sampai kita rugi. Peraturan itu adalah yang membuat kita, jadi buatlah peraturan yang menguntungkan. Kalau semisal buyer itu pergi, ya udah banyak kok yang mau cari barangku gitu. Jadi harus menemukan bargaining position itu sampai ya nggak apa-apa kamu pergi, banyak kok yang mau beli juga barangku gitu. Iya, betul Mbak Ella. Mbak Ella, itu mantap. benar. Kang Hamid, Mas Hamid, sama Mbak Ella, saya mau beli. Siap. Tadi Mbak Ella menyebutkan ada 7 produknya ya, Mbak Ella ya. Iya Pak. Jadi di kantor pos bisa ada pojok UMKM atau pojok etalase, bisa produk Mbak Ella tuh bisa dititipkan di kantor pos Magelang nih. Kalau gitu kan saya ingin pesan nih, Mbak Ella bisa saya diminta tolong ke Mas Hamid, saya beli produk Mbak Ella satu-satu nih dari 7 itu. Saya ingin coba juga nih yang disampaikan tadi sama Mbak Ella. Ada 7, saya 1, 2, 3, 7 produk nih. Mas Hamid minta tolong ya. Siap. Oke. Untuk Mbak Ella juga tambahan ya Pak Joni, mohon maaf. Kami juga di kantor pos Magelang yang di alun-alun samping Matahari
di depan kami juga festival ada ini Mbak, Balik anak produk muslimah tuh UMKM. sama kakak udah. Silakan kalau mungkin Ini produk sama Mbak semua Ella aja. mau dipajang sebagai istilahnya untuk apa, etalah apa untuk informasi dan sebagainya, kami siap Mbak, nanti kami bantu. Oke Pak Joni ya, Mbak Ella. Oke. Oke. Support dari Pak Hamid luar biasa. Siap Bapak. Oke. Ya, saya juga percaya nih dari Mbak Ella buat teman-teman semua, kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang harus dipegang usahanya, dan juga jangan cuma bisa ngirimin sampel-sampel doang tuh kata Mbak Ella, harus punya bargaining power juga. Karena harus cari pasarnya itu yang mencari kualitas. Jangan hanya mencari kuantitas, mau carinya yang murah, cuma ngumpulin sampel doang. Mbak Ella itu reseller sama affiliate cuman di Shopee aja, di TikTok belum ada, atau di website sudah ada? Di TikTok udah ada, Tokopedia udah ada, tapi kita kerja sama Pecah Telur. Jadi di websitenya Pecah Telur, Pak. Oke, sip. Saya ingin mencoba produknya ya seperti madu tadi, madu apa namanya, madu dari bunga pohon kelapa ya. Iya. Oke, Pak Riki. Oke. Mantap. Seperti udah sholat duhur ini. Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, postpreneur kita yang ke-85 hari ini dengan narasumber ini milenial yang luar biasa, gitu ya. Ini Mbak Ella yang sudah membagi ilmunya untuk ayo mengembangkan desa, karena produk-produk dari desa ini banyak yang luar biasa, ya. Teman-teman UMKM koperasi ini harus menjadi raja di negeri sendiri. Ayo sama-sama kita kembangkan UMKM kita. Gitu. Silakan Pak John mungkin sebagai penutup sama sedikit intip-intip buat topik minggu depan, Pak. Oke. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Ella atas sharing informasinya, ilmunya, sharing pengalamannya. Karena memang ini sejalan dari teman-teman pra webinar ini, para peserta ini adalah mendapatkan informasi atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang sukses dari bisnis itu kita hadirkan di acara ini yang teman-teman mendapatkan insight. Nah, yang ingin berkolaborasi dengan Mbak Ella, kemarin tadi Mbak Ella sudah dikasihkan nomor WA-nya. Silakan teman-teman untuk berkolaborasi. Dan kepada Mas Hamid, kantor pos Magelang, EGM ya, di EM atau EGM di sana? EM, Pak. Oh, EM. Executive Manager di KC Magelang. Dulu ya kantor pos Magelang, sekarang namanya KC Magelang ya. Dan tentu bisa berkolaborasi dengan Mbak Ella, bisa bersilaturahmi ke sana. Dan saya juga meyakinkan atau senang apabila ada produk Mbak Ella itu ada di kantor pos. Di kantor pos, dan kita juga banyak traffic juga di situ, traffic para buyer. Dan sampaikan oleh Pak Riki juga tadi tentang peluang usaha, teman-teman bisa membuka layanan agen pos nih para UMKM di manapun dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan double cuan, dari produknya dapat, dari imbal jasa dari fee dapat. Nah, silakan hubungi Pak Riki. Pak Riki sudah sharekan juga tadi nomor WA-nya. Nah, untuk tema webinar Kamis depan itu tentang bagaimana membuat landing page melalui aplikasi Canva. Nah, kita nanti tentang bagaimana mendesain atau membuat landing page menggunakan aplikasi Canva. Kita hadirkan di hari Kamis depan. Silakan ikuti webinar ini, silakan masuk grup. Dan tentunya tema-tema ini kita hadirkan buat para peserta member Postpreneur dimanapun. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Mbak Ella. Semoga sukses PT Nila Lestari Internasional dengan usahanya dan juga binaannya, kelompok-kelompok tani di Kabupaten Magelang semua sukses dan mendapatkan keberkahan dari penjualan produknya maupun secara sosial dan ekonomi di sana. Kami sekali lagi terima kasih mengucapkan buat semuanya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Makasih kasih Mbak semua. Ella atas ilmu Terima kasih sharingnya. Mbak Ella. Makasih Pak Terima Samsul kasih Pak Dodo Sustair. yang masih Pamit. bergabung Nanti bilang. kapan-kapan saya main ke Tangerang, Pak. Ya, Mbak Iya Ella ke Bapak, Bandung ditunggu ya. Bapak. Siap, monggo. Terima kasih Pak. Oke, makasih semua. Iya. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ella ya.